Kabupaten Kutai Timur, sebagai salah satu daerah terluas di Kalimantan Timur, memiliki tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan. Dengan 18 kecamatan yang membentang dari pesisir hingga pedalaman, kebutuhan akan layanan digital yang merata menjadi sangat mendesak. Transformasi digital di dunia pendidikan kini menuntut setiap sekolah mampu terhubung dengan internet sebagai sarana administrasi, pembelajaran, serta pelaksanaan asesmen berbasis komputer. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan akses antar wilayah. Sebagai bagian dari proses pelaksanaan aksi perubahan, reformer dari Dinas Kominfo Staper Kutai Timur melakukan penelusuran terhadap kondisi layanan internet sekolah. Dari 694 sekolah yang ada, hanya 191 sekolah dan Korwil yang pernah menerima layanan internet sekolah gratis, dan layanan tersebut pun terhenti pada Maret 2025 karena keterbatasan kuota. Ketidakhadiran internet menghambat kegiatan administrasi digital, pengumpulan data, pembelajaran daring, hingga persiapan ANBK. Kondisi ini menjadi temuan awal reformer yang kemudian menjadi dasar lahirnya sebuah inisiatif perubahan. Berikut paparan singkat dari reformer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sulisman Esos MM, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Dinas Kominfo SP Kabupaten Kutai Timur. Selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator LAN RI Angkatan ketiga tahun 2025 dengan NDH 034. Dengan ini menyampaikan aksi perubahan sikap, yaitu strategi internet Kutai Timur aman dan terkelola. Semoga dengan hadirnya program sikap dapat meningkatkan kompetensi digital, efektivitas dalam proses belajar mengajar, dan mendukung terwujudnya pemerataan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat urgensi tersebut, reformer menginisiasi sebuah program strategis bernama SIKAT, Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola. Program ini merupakan aksi perubahan yang diusulkan, dirancang, dan dikembangkan oleh reformer bersama Dinas Kominfo Staper. Perjalanan aksi perubahan ini dimulai pada 9 Oktober 2025 ketika reformer mengadakan konsultasi awal bersama mentor dan coach. Pada tahap ini, seluruh ruang lingkup, strategi, serta arah pelaksanaan program diselaraskan. Konsultasi tersebut menjadi fondasi penting yang memastikan bahwa setiap langkah yang direncanakan berada pada jalur yang tepat. Dari pertemuan ini pula, diperoleh persetujuan awal yang menandai dimulainya secara resmi pelaksanaan aksi perubahan yang akan dijalankan di lingkungan Dinas Kominfo Staper Kutai Timur. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 13 Oktober 2025, reformer menginisiasi pembentukan tim efektif. Dalam rapat yang digelar secara internal, struktur tim ditetapkan beserta pembagian peran dan tugas masing-masing anggota. Memasuki 14 Oktober 2025, aksi perubahan memasuki tahapan pelaksanaan. Reformer memimpin koordinasi dengan para stakeholder utama, antara lain Diskominfo, Dinas Pendidikan, Bapeda. 2 hari kemudian, pada 16 Oktober 2025, tim efektif bergerak ke lapangan untuk melakukan survei sekolah prioritas. Survei ini meliputi pengecekan jaringan existing, ketersediaan perangkat, kualitas sinyal, hingga kesiapan SDM sekolah untuk mengoperasikan sistem yang akan diterapkan. Hasil survei kemudian menjadi dasar penetapan sekolah pilot serta penyesuaian teknis yang diperlukan sebelum proses implementasi dilakukan. Proses implementasi tahap awal dimulai pada 28 Oktober 2025, ketika layanan internet sekolah mulai diaktifkan pada beberapa sekolah pilot. Pada tahap ini,
tim melakukan pemasangan perangkat jaringan, penataan ulang konfigurasi, serta memastikan koneksi dapat berfungsi secara stabil. Tahapan penggunaan SICAT dimulai dari halaman login. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi yang memastikan hanya pengguna resmi yang dapat mengakses sistem. Dengan mekanisme login yang aman, seluruh aktivitas dan data di dalam SICAT terlindungi, sehingga hanya pihak yang memiliki hak akses yang dapat masuk dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke dashboard terpusat. Inilah pusat kendali informasi, tempat seluruh kondisi jaringan sekolah di Kabupaten Kutai Timur dapat dipantau secara real-time. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat status koneksi setiap sekolah, membaca persebaran lokasi sekolah secara geografis, mengetahui sekolah yang sedang offline, hingga melihat penggunaan kuota internet per sekolah. Dashboard memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi jaringan pendidikan di seluruh kabupaten. Tahap berikutnya adalah modul manajemen bandwidth. Di sini, pengguna dapat memantau pemakaian bandwidth setiap sekolah secara langsung. Informasi seperti konsumsi kuota, total penggunaan di tingkat kabupaten, serta sekolah yang mendekati batas kuota ditampilkan secara jelas. Fitur ini menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan teknis agar layanan internet tetap stabil dan berfungsi optimal untuk kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya, SICAT menyediakan peta digital interaktif yang memvisualisasikan lokasi sekolah beserta status koneksinya. Sekolah yang online ditandai dengan warna hijau, sedangkan yang offline ditampilkan dengan warna merah. Melalui peta ini, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi sekolah yang bermasalah, melihat persebaran jaringan, serta mengetahui wilayah yang rentan mengalami gangguan koneksi. Tahap terakhir adalah fitur list filtering. Di sini, pengguna dapat memasukkan daftar domain yang ingin diblokir dari akses internet sekolah. Daftar tersebut kemudian dikirim otomatis ke perangkat mikrotik melalui API untuk dibuatkan aturan filtering. Fitur ini sangat penting untuk menjaga keamanan internet sekolah, membatasi situs hiburan yang menghabiskan bandwidth, dan memastikan bahwa koneksi benar-benar digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya, Reformer melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada guru, siswa, serta operator sekolah. Pelatihan ini mencakup penggunaan sistem login, penerapan internet aman, serta cara menangani kendala teknis. Kegiatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat digunakan secara optimal oleh pengguna di sekolah. Memasuki tahap akhir program, monitoring lapangan dilakukan pada 25 November 2025. Pada tahap ini, tim memeriksa kembali apakah dashboard, internet aman, sistem login, dan manajemen bandwidth telah berjalan sesuai rencana. Monitoring ini memastikan bahwa implementasi awal berjalan dengan baik dan siap untuk dilakukan evaluasi. Hasil monitoring kemudian dikonsultasikan kembali pada 26 November 2025 dengan mentor dan coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daluya SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 014 Kelurahan Singagewe, Kecamatan Sangatta Selatan. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Saya Rinpunawati SPD, selaku Ketua Tim Pengembang SDN 017 Sangatta Utara. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Saya Muklis Arisa Songga SPD, Kepala SMP Negeri 2 Rantopulung, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantopulung. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas
Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Saya Lini Dartuti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 004 Muarawaho, Desa Jaklue. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Saya Nurheda SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 007 Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulau. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Saya Purhanti MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sengata Utara, Kecamatan Sengata Utara. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis. Kami SD 016 Sengata Utara, dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis. Saya Sumartono SPD, Kepala Sekolah SDN 015 Pengalon, Desa 364, Kecamatan Pengalon. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis. Saya Yunita Luban SPD, Kepala SMP Negeri 3 Kombek, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kombek. Dengan ini menyambut baik atas terpasangnya jaringan internet sekolah gratis yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Timur. Saya Dr. Andes Haji Adiansyah Sulaiman MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini memberikan dukungan terhadap aksi perubahan yang disampaikan oleh Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT, yaitu Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola, yaitu menghadirkan layanan internet sekolah yang merata, aman, terukur, dan berkelanjutan. Semoga aksi perubahan ini dapat berdampak positif di dalam rangka memberikan layanan internet sekolah yang aman dan terkelola demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Kutai Timur. Saya Haji Mahyunadi SMSI, Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur. Dengan ini menyatakan mendukung aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT. SIKAT itu adalah Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola, yaitu menghadirkan layanan internet sekolah gratis yang merata, aman, terukur, dan berkelanjutan. Semoga aksi perubahan ini dapat berdampak positif dalam rangka memberikan layanan internet sekolah yang aman dan terkelola demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Kutai Timur. Demikian, terima kasih. Salam. Saya Jimmy STMT selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur. Dengan ini mendukung aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT, Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola. Saya Rijal serta negara Kabupaten Kutai Timur dengan ini memberikan dukungan atas aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT, Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola. Saya Roni Bonar Hamonangan Sidurian, SMAP, Kepala Dinas Kominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Dengan ini mendukung aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT, Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola. Saya Noviarinur STMT selaku PLT Kepala Bapeda Kabupaten Kutai Timur. Dengan ini mendukung aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT. Saya Mulyono SSTP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dukungan terkait dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT. Saya Kepala BKPSDN Kutai Timur, Mislian SE. Dengan ini mendukung aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT. Saya Kepala DPKD Kutai Timur, Ali Ahmad Yurkabilah STMM. Dengan ini mendukung aksi perubahan Saudara Sulisman Esos MM yang berjudul SIKAT.